Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih masih menyempatkan menonton di channel Andi Bersaudara. Jadi di kesempatan hari ini kita kedatangan motor Suprapit 2006 ya. Jadi untuk di engkol nggak mau ya, karena starter tangannya tidak bisa lagi. Untuk dengkol saja di berat teman-teman. Nah, kita engkol kaki nggak mau ya teman-teman. Ini bisa dipastikan kasus yang seperti ini bisa saja sehernya gancet, olinya tidak naik. Itu yang menyebabkan sehernya gancet ya, atau stangnya sudah oblak. Bisa juga yang menyebabkan gancet. Bisa juga di bagian apa itu namanya, payung klepnya atau batang klepnya patah, bisa bengkok, bisa lompat top tune juga bisa aja. Disebabkan oleh karbu banjir, bensin masuk ke dalam ruang bakar, ke ruang deksel, itu bisa juga menyebabkan posisi motor ini tidak bisa diengkol. Bisa juga di bagian mur kopling ataupun di bagian mur magnet, itu bisa juga kendor, itu bisa juga menyebabkan di bagian engkol tidak bisa disela ya, bagian ininya nggak bisa diengkol kayak gitu ya. Maaf teman-teman, cuaca hujan di sini. Oke, jadi langkah pertamanya kita buka dulu di bagian busi ya teman-teman. Tapi ini kejadian seperti ini bisa juga perengkolnya patah, bisa ya teman-teman. Patahannya itu nyangkut ke gigi ini bisa. Jadi ini langkah pertamanya kita buka dulu di bagian kop busi teman-teman. Buka dulu kop businya dan lepaskan juga di bagian busi ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke, jadi kita perhatikan di bagian businya ini sepertinya hitam, berarti motor ini sudah makan oli ya. Bisa juga di setelan angin atau karbonya kurang pas, itu bisa menyebabkan businya hitam ya. Oke, ini setelah kita lepaskan di bagian busi, lalu kita sela teman-teman. Nah, ini masih nggak mau teman-teman disela ya, nggak mau disela. Kalau dia masih tidak mau disela begini, kita buka di baut tutup magnet ya, atau baut tutup kompresi, top kompresi. Ini kita siapkan mata shock 14 ya. Kita putar ke belakang dulu ya, searah jarum jam. Nah ini teman-teman, di bagian gigi ikut berputar. Ini dicurigai kalau seperti ini bisa terjadi di bagian kopling ya teman-teman. Nah, kita putar seperti ini, dia mau ya. Nah, pas kita putar ke belakang magnetnya, nah itu seperti ada yang ngeganjal ya. Nah ini sudah lancar. Berarti ini penyebabnya bukan dari stang seher atau bukan jadi dari blok ya. Ini bisa dipastikan dari area bak kopling. Di bagian area bak kopling seperti dari sebelah sini. Oke, ini kita coba sela ya. Nah, disela masih nggak mau. Berarti ini tidak dipatoki untuk sehernya gancet, bukan ya, karena di bagian magnet bisa mutar. Nah ini bisa mutar, ini bisa mutar. Nah giginya ikut ya. Nah, bisa baut mur kopling atau baut dari kaki empatnya itu yang lepas ya, itu bisa.
tapi jengkol nggak mau. Oke, jadi mohon maaf teman-teman, di bagian ini kita skip dulu ya, kita buka dulu biar durasi nggak semakin panjang. Nah, oke teman-teman, untuk di bagian bak kopling sudah kita bongkar ya. Nah, jadi kendalanya hanya sepele teman-teman. Ini di bagian mur press kopling ini, baut press kopling ini nggak kenceng yang masang awal. Kan jelekin bengkel sebelah ya, atau pemula. Ini yang nggak kenceng ya teman-teman. Saat pengencengan mungkin di bagian area sini memang agak sulit untuk pemula. Jadi ini bisa jadi orang yang membongkarnya ini bisa jadi di bagian ini tidak kencang ya teman-teman. Lupa kayak itu ya. Namanya manusia, saya juga sering lupa ya kalau lagi sibuk. Nah, untuk di bagian ini, nah coba untuk membuktikannya, Yus tolong Yus, putar, kita putar di bagian magnet ini pakai 14, putar di lubang magnet, putar ya, putar maju terus. Nah, terus maju. Nah, ini mau ya teman-teman, coba mutar mundur lagi, terus. Nah itu waktu di engkol dia nggak mau. Jadi jangan dulu teman-teman ponis tang atau pistonnya gancet ya teman-teman. Cek dulu seperti yang kita videokan ini. Sudah pas. Nah, coba kita engkol. Nah, diengkolkan kesat, dia nyentuh ke sini, menyentuh di bagian kampas gandanya ini atau mangkok gandanya. Mur ini menyentuh di sini. Jadi itulah yang membuat motor ini seperti lengket. Nih. Nah, kendor. Coba kita cek keseluruhannya ya teman-teman. Nah, ini kendor semua ya teman-teman. Nah, jadi inilah penyebab motor tidak mau diengkol, salah satu penyebabnya ya. Faktor lain juga banyak mempengaruhinya ya, bukan di bagian ini saja. Bisa jadi mur koplingnya kendor, atau mur kopling ganda dan mur kopling di bagian ini juga bisa kendor. Mur magnet itu juga bisa kendor ya. Tuh. Yang terutama bisa juga di bagian piston ataupun bengkok klep, karena ini motor kayaknya habis dibongkar ya teman-teman. Mungkin yang masang kurang teliti, jadi di bagian ini tidak kencang. Nah, ini kita kencangi lagi, nanti kita cek di bagian murnya apakah kencang atau tidak. Nah, untuk di mur ini juga kendor ya teman-teman. Nah, ini kendor, nggak kencang. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka di area mur produk kopling ini ya, atau mur kampas ganda. Untuk yang pemula tolong diteliti lagi ya teman-teman. Ini bukan kita ngecilin pemula, karena pemula masih perlu belajar. Oke, setelah di situ ini kita lepas. Apakah di bagian ini kendor juga? Nah, ini kayaknya di bagian ini kenceng semua ya teman-teman. Ini telah dipahat-pahat kayaknya ini, telah dibetel ya. Oke, jadi itu kita kencangkan dulu ya. Nah, teman-teman, jadi untuk di bagian mur kopling ganda dan mur kopling di bagian belakang ini kita cek juga ya teman-teman, jangan sampai kita kesalahan lagi yang kedua kali.
Ini gunakan kunci mahkota ya teman-teman. Kayaknya masih kencang ya. Ini kita nggak usah pakai impact. Nah, untuk di bagian belakang kopling sekundernya, oke, ini kencang semua ya teman-teman. Berarti ini ada keliruan, mungkin yang punya motor kemarin mungkin lagi sibuk ya. Mohon maaf ya kalau ini video ini ada yang ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Kalau di area ini mohon maaf buat pemula, mungkin yang kemarin waktu pemasangannya nggak kenceng itu bisa-bisa bengkelnya lagi rame, diajak ngobrol, murnya nggak kepasang atau nggak dikencengin ya. Nah ini jadi sudah kita lepasin lagi, kita kencangin lagi, kita kencengi lagi biar nggak terjadi kejadian yang kedua kali. Oke, ini kita ganti. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kasus seperti di video ini. Jangan dulu diponis piston ring atau stang sehernya yang lengket. Oke, jadi di bagian ini kita sudah kencangkan, kita rapikan lagi dan kita lihat hasil akhirnya ya teman-teman. Oke, ini bagian ini kita skip lagi ya teman. Jadi untuk di area bak kopling sudah kita rapikan, ini sudah kita hidupkan ya tadi. Jadi ini kita tes dulu ya, tadinya lengket. Nah ini enggak lagi teman-teman ya, sudah mau hidup motornya. Untuk gigi juga bisa berfungsi, tadinya nggak mau ya. Nah coba kita impor kosong tanpa kita kontakkan ya. Oke, jadi motornya sudah bagus. Oke, itulah pada intinya teman-teman, motor gancet bukan dipastikan untuk piston ringnya lengket ya. Jadi bisa dipastikan ada di bagian area bak kopling. Jadi untuk pengencangan untuk pemula mohon maaf ya, harus teliti lagi setelah pembongkaran di bagian mur kopling. Itu bisa menyebabkan engkolnya keras. Oke, mudah-mudahan untuk tutorial saat ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.